soal kasus suster yang menganiaya anak seorang anak selebgram gitu. Nah tentu saja ini tidak bisa dibiarkan kalau kasus ini terus terjadi. Tapi sebetulnya Anda sebagai penyedia platform digital, penyalur ART ataupun babysitter, sebetulnya bagaimana sih kita sebagai mungkin klien gitu ya untuk bisa men-screening calon babysitter yang ingin bekerja di rumah kita. Karena kalau memilih ART atau babysitter tuh susah-susah gampang gitu ya Mas Akbar, kayak nyari jodoh gitu. Silakan. Oke, sebelumnya kita turut prihatin ya atas yang menimpa Mbak Emi Agnia, penganiayaan anak terhadap anaknya oleh susternya gitu ya. Tentu kita juga platform digital penyedia jasa pekerja rumah tangga di sini tidak menginginkan adanya tindak kriminal tersebut ya untuk kasus penganiayaan ini. Semoga ini menjadi pelajaran dan evaluasi untuk tiga arah ya, dari segi penyedia jasanya juga, oleh susternya juga, terhadap susternya, dan juga tentu orang tua gitu ya. Nah, sebenarnya nih untuk men-screening calon suster itu kalau untuk di Indonesia ya itu berbeda-beda ya, tergantung yayasannya, tergantung platform digitalnya gitu ya. Kalau di kita kan inti kita itu platform digital ya. Jadi kita itu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan gitu ya. Seperti melakukan screening secara ketat seperti background checking, ini bisa dilakukan juga oleh semua pemberi kerja gitu ya. Seperti background checking yang ketat, seperti semua pekerja harus memiliki KTP, KK, akte asli gitu ya. Terus kita harus juga punya kontak darurat pekerja gitu. Jadi kita kalau itu bisa memverifikasi dulu nih dari latar belakang keluarganya gitu ya. Terus kita juga bisa mengecek nih untuk mengecek di platform pengaduan ART atau nanny yang bermasalah. Yang bisa kita tahu nih misalnya kayak blacklist nanny atau review nanny gitu. Nah, untuk tahapan interview sendiri juga sebenarnya melalui proses yang sangat panjang gitu ya. Kalau kita itu emang standarnya itu tahap interview seperti verifikasi data, lalu ada interview psikologisnya tersendiri gitu ya, dengan metode behavior event interview gitu, dengan tujuan mengetahui karakter dan kepribadian pekerja berdasarkan kehidupan dan pengalaman kerja mereka di masa lalu gitu. Lalu karena ini tuh jadi suster ini kan juga manusia gitu ya, beda sama produk yang tidak memiliki perasaan atau tidak memiliki kehidupan lain di luar ini gitu. Jadi memang harus kita edukasi terus, karena kan kadang mereka juga demotivasi, ada permasalahan kehidupannya pribadi, jadi kita harus selalu memiliki apa ya, keterbukaan komunikasi kepada susternya, kepada anaknya gitu. Terus juga nanti kan ada edukasi berjenjang, mengingatkan terus kepada susternya untuk selalu luruskan niat gitu dalam bekerja gitu sih kalau dari kita. Baik Mbak Nisa, ini Sasa menarik ya, karena kita juga sebenarnya belum pengalaman punya anak begitu ya. Tapi kalau misalkan Mas Akbar sendiri yang udah memiliki anak, apa sih concernnya dari masalah ini? Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Mbak Nisa, atau memang psikisnya apa bisa di screening dari awal sejak dini, itu seperti apa Mas Saul ya, silakan. Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan demand akan pengasuh anak itu ya atau suster itu kan cukup tinggi ya, karena balik lagi kalau dulu mungkin memang orang-orang menengah ke atas saja yang memang butuh yang butuh, sementara yang kalau misalnya dia masih menengah kelas menengah atau kelas menengah ke bawah mungkin dia bisa berpikir lebih baik salah satunya aja yang bekerja, satu lagi ngurus anak gitu. Tapi sekarang nggak kita pungkiri gitu ya, ini jadi kebutuhan yang cukup penting juga. Karena apa? Karena ya balik lagi di biaya hidup di Jakarta itu juga atau di kota-kota besar itu juga besar, banyak kabar-kabar mengenai makan tabungan, fenomena makan tabungan itu sudah bukan rahasia lagi. So kadang-kadang Pak Sutri itu harus bekerja semuanya, dua-duanya gitu ya, sementara anak ini harus dititipkan. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana gitu kalau misalnya kemarin aja kan dari kasus yang baru aja terjadi itu kan memang dia berasal dari
Kecukupan ya? agensi yang Agensi yang bagus ya? memang bagus sekali dan rekomendasinya selebriti katanya. ya. Tapi kok itu aja bisa kecolongan gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar adalah seperti apa sih sebetulnya sih proses screeningnya gitu. Kok Nah, bisa, oke. kok Itu bisa? dia Dan katanya ada pertanyaannya. bilang katanya masukkan CV segala macam, ada Ya. dugaan-dugaan seperti itu. Nah itu sebetulnya yang Gimana tuh, diperhatikan ya kira-kira. Mbak Anissa? Oke, Mbak Anissa soal tuh gimana? kecolongan nih Ica, Oh, ini kan gitu. juga menarik ya. Kalau di awal sudah di iya, iya, interview, iya. di screening, oke-oke aja. Tapi kemudian selama beberapa bulan misalkan bekerja, bahkan kalau kasus yang Agnia itu setahun Setahun baru ya. ketahuan gitu ya. Ini seperti apa sih? Apakah dari awal emang sudah bisa dideteksi nih sejak dini? Terlebih untuk psikisnya sendiri, Mbak Anissa. Kenapa? Terlebih untuk psikisnya sendiri, emosional si susternya itu, apakah sudah terlihat sejak awal pada saat proses pengrekrutan seperti apa? Eh, ini kan tentunya berbeda tempat ya. Maksudnya kan kita juga nih secara general aja ya, secara umum gitu ya. Kalau karena kita juga nggak tahu ya kalau untuk yang suster yang dari tempat yayasan tersebut itu seperti apa prosesnya gitu ya. Kalau misalnya kita sih lebih ke idealnya saja gitu ya. Standarnya itu biasanya melalui wawancara psikologis itu bisa terdeteksi. Eh, Gimana gitu ya, terdeteksi tuh suster ini sebenarnya beneran passion nggak sih ngurusin anak gitu ya, atau enggak beneran dia seketerpaksaan apa untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga gitu. Mungkin lebih ke situ sih, dan sebenarnya kita juga jangan 100% percaya ya untuk kepada suster, walaupun ini kan juga itu kerjanya udah 1 tahun ya. Mungkin ada proses dia jenuh atau ada masalah atau gimana ya, jadi ada hal-hal yang tidak di luar kendali gitu, apalagi dari orang tua maupun yayasan nggak ada di tempat gitu ya. Nah itu mungkin lebih kayak ke kita itu komunikasi terbuka aja, selalu berkala kepada anak dan juga kepada ini juga susternya gitu ya. Kalau Oke. anak, karena gini, kita nggak bisa meremehkan gitu ya. Misalnya anaknya tiba-tiba nggak mau nih sama susternya, itu kan hal aneh ya. Padahal udah 1 tahun bekerja. Karena kan kalau dari wawancaranya Mbak Agnia di keterangan di kepolisian itu kayak gitu ya. Katanya tiba-tiba nggak mau gitu sama susternya gitu. Atau enggak ada tiba-tiba ada bekas cubitan, gigitan gitu. Kita walaupun udah 1 tahun jangan lengah, karena ada CCTV juga ya, harusnya lihat berkala terus CCTV itu, karena kan juga yang tadi suster itu manusia gitu. Kadang dia merasa demotivasi, jenuh gitu, atau Oke. dia ada permasalahan pribadi gitu ya. Itu sih kalau saya ini ya. Oke, tapi tadi misalkan dari hasil tes psikotes nih, ada nggak sih indikator-indikator yang menunjukkan oh bahwa ART atau babysitter ini udah red flag gitu, jadi sebaiknya tidak diterima gitu? Iya ada. Biasanya babysitter itu lebih milih-milih misalnya untuk mengurus anak, maunya anak yang kalem aja misalnya kayak gitu. Atau enggak pokoknya request-request tertentu yang menurut kita wah ini kayaknya dia hanya terpaksa nih menjadi babysitter gitu. Jadi kalau idealnya ya itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau emang minatnya itu misalnya ART saja, nggak usah dipaksakan jadi babysitter. Walaupun misalnya secara ininya ya, permintaan dari majikannya itu nggak ada misalnya yang ART aja gitu. Kita nggak bisa maksain, karena untuk mengurus anak ini sangat ini ya, concernnya sangat apalagi anak itu gitu ya, anak itu penting gitu, apa ya, seperti itulah.